Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Calista Mayorelia dari absen 07 kelas 11B. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan cerpen yang telah saya buat dengan judul Ini Pulangnya Kemana. Hari itu, langit mendung menggantung sejak pagi. Aku berjalan pulang dari sekolah dengan langkah pelan, berharap hujan turun lebih cepat agar bisa menenggelamkan kegelisahanku. Aku baru saja selesai mengikuti kegiatan kelas, tapi pikiranku sudah tertinggal jauh sejak tadi pagi di rumah. Entah tempat yang sekarang masih bisa disebut rumah atau tidak. Dari luar, rumahku tampak rapi dan teduh. Dikelilingi oleh pohon-pohon besar, cat dindingnya yang masih baru, dan taman kecil depan rumah dipenuhi bunga yang ibuku tanam tiap akhir pekan. Tapi jangan tertipu, karena begitu masuk ke dalam semuanya berantakan bukan oleh barang, tapi oleh perasaan. Sejak aku duduk di bangku 2 SD, setelah adikku lahir, segalanya mulai terasa berbeda. Perhatian orang tuaku berubah. Aku tidak tahu apakah karena kehadiran adik baruku atau memang aku mulai dianggap cukup kuat untuk menanggung semuanya sendiri. Tapi sejak itu, aku merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Ibu sering marah. Dulu ketika aku kecil, kemarahannya kadang berujung pada cubitan, bentakan, bahkan tamparan kecil yang membuatku menangis diam-diam di kamar. Ayah tidak pernah memukulku. Dia lebih milih diam atau menghindar. Kadang aku berharap dia marah agar aku tahu dia peduli, tapi dia hanya lewat seperti angin dalam rumah ini. Saat aku SMA, kondisinya tidak membaik. Ibu sudah tidak lagi menyakiti secara fisik, tapi kata-katanya tetap tajam. Bahkan pernah saat kami bertengkar hebat, ibu mengucapkan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Mati aja sana, katanya. Aku terdiam. Dunia seperti runtuh dalam satu kalimat. Aku tidak menangis seperti itu. Hanya kaku. Tapi malamnya, aku memeluk diriku sendiri sambil menahan napas. Itu bukan hanya kata-kata, itu sumpah dari ibuku sendiri. Dan ketika masalah semakin rumit, orang tuaku sempat berada di ujung tanduk. Suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar hebat. Piring pecah, suara tangisan, dan ayah masuk ke kamarku dengan mata merah. Kalau kami pisah, kamu ikut siapa? Ibu atau ayah? Pertanyaan itu menusuk. Bagaimana mungkin aku bisa memilih di antara dua orang yang membuatku bingung mencintai siapa lebih dulu? Aku tak menjawab, hanya menunduk, dan sejak malam itu, aku mulai kehilangan arah. Aku sangat menyayangi keduanya. Meski aku sering merasa tidak dianggap, aku ingin berbicara seperti teman, bercerita soal sekolah, soal isi pikiranku, soal hidupku, tapi entah kenapa mulut ini selalu terkunci saat berhadapan langsung. Aku canggung. Rasanya seperti bicara pada dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah. Apalagi ketika mereka tertawa bersama adikku. Duduk bertiga di sofa, bercanda dan saling goda. Aku hanya bisa lewat, pura-pura ke dapur atau masuk kamar. Karena setiap kali aku mencoba bergabung, suasananya jadi berubah. Aku seperti gangguan. Kadang, saat malam, saat semuanya tidur, aku berdiri di depan kaca dan menatap bayanganku sendiri. Aku ingat malam itu begitu marah, begitu hancur, begitu merasa tidak berharga karena satu sumpah yang lagi-lagi dilontarkan ibuku. Aku marah dan aku meninju kaca, retak dan pecah. Tapi anehnya, aku merasa tenang. Seolah pecahnya kaca adalah simbol dari jiwaku yang akhirnya bisa mengeluarkan luka. Aku iri, sangat iri, pada teman-temanku yang punya rumah yang bisa mereka sebut pulang. Aku iri pada pelukan hangat, obrolan sore, dan ucapan ulang tahun yang sederhana tapi berarti. Aku iri ketika teman-temanku menceritakan kejutan kecil dari ibu mereka, sedangkan aku
Setiap ulang tahun, aku hanya berharap minimal ucapan, tapi yang ada malah sunyi. Padahal untuk ulang tahun adikku, ibu, dan ayah, aku sudah berusaha jadi yang pertama memberi kejutan, ucapan, bahkan hadiah kecil. Tapi saat giliranku, mereka lupa, atau pura-pura lupa, dan aku harus pura-pura tidak peduli. Di rumah aku merasa asing. Aku menjadi anak yang cuek, menyebalkan, keras kepala, dan selalu dianggap terlalu manja. Padahal yang kubutuhkan hanya ruang untuk menjadi diriku sendiri. Namun, begitu aku keluar rumah, semuanya berubah. Di luar aku seperti orang lain. Aku perhatian, penyayang, bisa diajak serius berbicara, dan bahkan suka berbicara banyak hal. Teman-temanku mengenalku sebagai sosok yang kuat, lucu, dan bisa diandalkan. Padahal, saat aku pulang, aku diam, duduk sendirian, kadang menatap tembok dan bertanya dalam hati, kenapa di rumah aku nggak bisa jadi aku yang di luar itu? Malam-malam panjang sering kulewati dengan menulis kalimat. Kalimat yang selalu kutulis, maybe in another life. Mungkin di kehidupan lain, aku lahir di keluarga yang hangat. Di kehidupan lain, aku tidak perlu pura-pura kuat, mungkin di kehidupan lain di rumah aku benar-benar rumah. Tapi makin hari, aku makin hancur. Setiap langkah terasa berat. Aku mulai menjauh dari orang-orang yang kusayangi. Bukan karena aku tidak ingin dekat, tapi aku takut mereka tahu betapa rapuhnya aku. Aku tidur lebih sering, bukan karena ngantuk, tapi karena hanya di mimpi aku bisa merasakan tenang. Aku mulai berpikir tentang hal-hal yang tidak seharusnya aku pikirkan. Tentang bagaimana rasanya kalau aku benar-benar tidak ada. Apakah mereka akan sadar? Apakah ibu akan menyesal? Apakah ayah akan menangis? Tapi aku takut. Aku takut menyakiti mereka, meski mereka sudah sering menyakiti aku. Setiap kali ada teman yang bercerita tentang keluarganya, aku tersenyum. Tapi setelahnya aku akan ke kamar mandi dan menangis. Aku berusaha kuat di luar, tapi hatiku pelan-pelan tergerus habis. Aku kehilangan harapan. Aku kehilangan percayaan pada kata keluarga. Mungkin aku tak akan pernah punya rumah yang benar-benar hangat. Tapi setidaknya aku bisa jadi tempat berlindung bagi diriku sendiri. Meski sekarang hancur, aku berharap suatu hari nanti reruntuhan ini bisa aku bangun ulang. Walau dengan tangan berdarah, walau sendiri. Dan saat aku bertanya lagi, ini pulangnya kemana? Aku tahu jawabannya belum ada. Tapi aku masih bertahan, masih hidup, masih mencoba, meski makin hari makin hancur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.